今天当宗炸。为什么不当？但如果真的放过这些人，他疑心很就偷摸告诉我。这酒味不太对啊。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Danghua Purple Reaper episode 13-15. Di bagian sebelumnya diketahui pria misterius yang diminta untuk menduplikasi tulisan tangan Ning ternyata adalah Mingyu. Saat konferensi militer berlangsung, terjadi kekacauan yang menyebabkan kematian kepada Deck dan juga Drake. Tidak hanya itu saja, telah terjadi perkelahian antara Dilin dengan Xiu. Setelah konferensi dibubarkan, kekacauan berlanjut ke seluruh ibu kota, yang mana Ge Yingxing ingin kembali ke wilayah timur. Ia pun dikepung oleh pasukan Xiaolong. Untung saja dia dibantu oleh pasukan Dilin. Selain itu, Lei Sun berhasil dihabisi oleh Xiu, Sterling, dan juga Dilin. Sehingga Xiu berusaha menahan pasukannya, yakni pasukan pusat di dalam sebuah aula. Di sisi lain, Yang Mihua membawa pasukannya untuk melakukan pengepungan di kediaman keluarga Jishuan, yang juga disambut oleh pasukan Sterling. Di waktu yang sama, Dilin yang berada di luar kota juga segera melakukan penyerangan ke dalam ibu kota. Scene berlanjut di mana pertarungan di kediaman Jishuan masih terjadi. Namun Yang Mihua bersama pasukannya memutuskan mundur ke kamp pasukan pusat karena bala bantuan yang tidak kunjung datang. Melihat hal demikian, Sterling bersama pasukannya pergi mengejar mereka semua. Di tengah pelarian Yang Mihua, ia tiba-tiba dihalangi oleh pasukan Dilin. Ia memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Yang Mihua, sehingga seluruh pasukan dari Yang Mihua bermatian dan hanya menyisakan Yang Mihua sendirian saja. Kemudian Dilin langsung menyerang Yang Mihua hingga membuatnya sekarat. Tak berselang lama datanglah Chansing. Tanpa banyak berbicara, ia langsung mengakhiri hidup Yang Mihua. Setelah itu, Chansing memerintahkan kepada Sterling agar memimpin pasukan khusus dan mengejar sisa-sisa dari antek-antek Yang Mihua. Sementara Dilin, ia langsung ditunjuk sebagai penjabat inspektur jenderal, serta mendapatkan tugas yang sama dengan Sterling. Lalu Dilin memutuskan pergi menuju kamp militer pasukan pusat, sedangkan tugas untuk membersihkan para pengkhianat akan dipimpin oleh Choppa. Pada malam itu, para pasukan Sterling dan Dilin benar-benar membersihkan sisa-sisa pengkhianat. Bahkan semua anggota keluarga Yang Mihua juga ikut dihabisi. Tak hanya keluarga Yang Mihua, keluarga Xiaolong dan Luo Mingha juga dihabisi tanpa ampun. Sehingga ketika Luo Mingha kembali ke kediamannya, ia menjadi sangat sedih bercampur marah ketika melihat rumahnya yang terbakar, serta seluruh anggota keluarganya yang sudah tewas. Di sisi lain, seorang wakil komandan bernama Gisan yang baru saja datang ke ibu kota selepas melakukan perjalanan jauh menjadi sangat marah saat melihat para prajurit yang menghabisi dan menjarah seluruh kota. Tanpa pikir panjang, ia itu langsung menemui Chansing. Ia melaporkan bahwa pasukan Dilin melakukan penghabisan dan menjarah di seluruh kota. Akan tetapi, Chansing mengatakan kalau itu semua memang perintah dari dirinya. Lalu, ia memanggil pengawalnya untuk membawa Gisan keluar dari ruangannya. Sementara di aula, Dilin bersama pasukannya yang baru saja tiba langsung melakukan penyergapan kepada seluruh pasukan pusat. Serta Dilin menunjukkan surat perintah dari Chansing. Ia mengatakan semua nama yang tercatat dalam daftar pengkhianatan akan segera dieksekusi di tempat itu. Namun Xiu berusaha menahannya dan meminta agar Dilin tidak melakukan hal itu, dengan alasan kalau mereka semua hanya menonton dan tak ikut andil dalam penyerangan yang direncanakan oleh Yang Mihua. Bahkan Xiu juga sempat bermohon kepada Dilin dan meminta waktu selama 1 jam, karena dia berniat untuk membujuk Chansing. Pada akhirnya, Dilin pun mau mendengarkan permohonan Xiu. Lantas, Xiu pun bergegas pergi menuju menghampiri Chansing. Sampai di sana, ia ditahan oleh para pasukan penjaga. Maka dari itulah, ia kemudian berteriak meminta untuk dapat bertemu dengan Chansing agar bisa melaporkan hal mendesak ini. Mendengar suara Xiu,
Jiang Xing pun meminta pengawalnya untuk mau Xiu ke dalam ruangannya. Di sana ia memberitahu bahwa ada 300 pasukan pusat yang tidak terlibat dalam kekacauan. Ia meminta kepada Jiang Xing agar memberikan belas kasihan kepada mereka semua. Bahkan Xiu ini sampai bersujud sambil menghempaskan kepalanya ke lantai berkali-kali. Tak berselang lama, Stelling pun tiba. Melihat Xiu yang sujud sampai kepalanya berdarah, Stelling pun juga ikut memohon kepada Jiang Xing. Pada akhirnya, Jiang Xing pun bersedia mengabulkan permohonan Xiu. Sehingga Xiu pun bergegas pergi kembali ke aula. Sayangnya, sampai di sana, seluruh pasukan pusat telah dibantai habis-habisan oleh pasukan Dilin. Melihat hal demikian, Xiu pun menjadi sangat terkejut hingga membuatnya nyaris pingsan. Asyong, 为什么不疼？但如果真的放过这些人，他疑心很重，眼里。 Kemudian ia menjadi sangat marah kepada Dilin. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi pulang ke kediaman Jisuan. 阿雄，为什么？阿雄，此刻我要回家。 Keesokan harinya, di ruang rapat komandan, para komandan terlihat sudah berkumpul. Ketika Dilin datang, Lo Miha menjadi sangat emosi akibat kejadian kemarin. Dilin juga meminta maaf karena tak tahu menahu mengenai Long Mihai yang juga membela Jiang Xing. Lantas, Jiang Xing pun berusaha menenangkan Long Miha dan melanjutkan rapatnya. Gisan kemudian membacakan surat keputusan Presiden. Long Mihai sebagai kepala staf yang memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan para pengkhianat akan ditunjuk menjadi kepala jenderal keluarga. Perwira bendera merah, Dilin yang memimpin pasukan timur serta mencapai eksploitas militer yang luar biasa dan juga berjasa melindungi Presiden. Ia pun dipromosikan untuk menjadi komandan dan mengambil alih jabatan Inspektur Jenderal. Ming Hua sebagai komandan penjaga perbatasan, mampu menjaga perbatasan selama bertahun-tahun dengan pencapaian yang luar biasa. Dia itu akan diangkat secara khusus menjadi komandan pasukan bendera hitam. Serta komandan tentara bendera hitam yaitu Xi Jin yang berhasil memimpin pertempuran, juga mahir dalam melatih pasukan bakal diangkat sebagai komandan penjaga perbatasan. Sterling sebagai wakil komandan pengawal khusus yang berjasa melawan pemberontak dan setia kepada keluarga Jisuan secara resmi dipromosikan menjadi komandan sementara pasukan pusat. Komandan pengawal khusus yakni Pigu, ia sendiri meminta secara langsung kepada Jiang Xing agar mengizinkannya untuk pensiun dan menikmati hari tuanya. Lantas Jiang Xing pun menuruti permintaannya. Serta posisi komandan pengawal khusus akan dipegang oleh Jiang Xing untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, di ruang Dilin, Stelling memberitahu kepada Dilin kalau ia menjadi kepikiran mengenai Xiu yang tidak mendapatkan promosi pangkat. 这几天自然会有结果。不管总长怎么，罗明海那边，你打算怎么办就怎么办。 Di sisi lain, Xiu terlihat mengunjungi makam para pasukan pusat yang telah dibantai oleh Dilin. Dia masih saja tak bisa melupakan kejadian tersebut dan selalu menyesali perbuatannya yang tak dapat menyelamatkan mereka semua. 来了吗？完，就托梦告诉我。这酒味不太对啊。 Si berganti di kediaman Jisuan. Tampak Stelling datang ke sana mencari Xiu dan Ning. Namun mereka berdua sedang tidak berada di rumah dan hanya ada Carden sendirian. Sehingga Stelling mengumpulkan keberanian dan mengajak Carden pergi berkeliling ibu kota. Ia juga membawanya ke air mancur harapan. Di sana terlihat Carden ini sedang berdoa meminta sesuatu. Setelah itu, Stelling mengajaknya ke sebuah toko kue, tempat di mana Stelling pernah magang menjadi pembuat kue. Kemudian Stelling dan Carden kembali ke kediaman Jisuan. Di sana, Xiu dan Ning sudah kembali ke rumah, serta juga ada Bai Chuan dan Loiji yang sangat emosi setelah mengetahui kalau ternyata pangkat Xiu diturunkan menjadi wakil komandan cadangan. Lantas, Stelling pun meminta Xiu untuk berbicara berdua saja. 人命的事情，我知道你心里有怨气，还敢埋怨谁？中央连门都没出一步，二哥，阿雄。 Di tengah-tengah pembicaraan mereka, datanglah seorang prajurit yang memberitahukan sebuah berita duka, yang dimana Gai Xing telah meninggal dalam pertempuran. Scene pun berganti yang memperlihatkan kejadian Gai Xing, di mana mereka sudah dekat dengan Gunung Batu Kuning dan tiba-tiba saja secara misterius dihujani anak panah. Sehingga beberapa prajurit memutuskan bertahan agar Gai Xing dapat melanjutkan perjalanan menuju ibu kota.
Tak lama kemudian, Geising malah dikepung dan diserang oleh sekumpulan prajurit bawahan dari wakil komandan pasukan timur, yakni Lei Hong yang merupakan komplotan dari Yang Mihua. Sehingga terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Pertarungan berakhir dengan terbantainya pasukan Geising dan hanya misalkan Geising sendirian saja yang berhasil selamat. Beberapa saat kemudian Geising sudah sekarat sampai di ibu kota. Namun belum sampai diselamatkan, ia sudah tak dapat bertahan lagi. Singkat waktu, ibu kota melakukan pemakaman nasional untuk Geising yang dipimpin oleh Cansing. Dia juga dengan sangat tegas menyebarkan perintah untuk melakukan pembantaian kepada Lei Hong dan seluruh pasukannya. Setelah itu, Xiu memberikan penghormatan terakhirnya kepada Geising dan langsung meninggalkan acara pemakaman. Selesai pemakaman, bawahan dari Long Minghai sempat terheran-heran mengenai kematian Geising. Padahal Long Minghai sebenarnya sudah memberitahu kepada Cansing kalau Lei Hong adalah komplotan Yang Mihua. Dapat disimpulkan kematian Geising penuh dengan konspirasi. Pada malam harinya, di ruangan presiden, Long Minghai memberitahu ia sudah mengirimkan Jenderal Lin Bing dan Lu Bo untuk melakukan pengejaran kepada Lei Hong. Lin kemudian mengusulkan agar mengirimkan 300.000 prajurit pasukan pusat dan pasukan bendera hitam ke wilayah timur. Dengan rencana itu, maka akan dapat mengalahkan pemberontakan dalam 7 hari saja. Namun, usulannya itu ditentang oleh Luo Minghai, karena rencana ini hanya akan menghabiskan banyak sumber daya. Alhasil, Cansing sependapat dengan Luo Minghai. Menurutnya, Lu Bo dan Lin Bing adalah seorang veteran perang. Mereka juga memiliki pasukan elit yang seharusnya sudah cukup untuk menangani pemberontakan Lei Hong. Keesokan harinya, ketika Xiu sedang melatih, ia didatangi oleh seseorang bernama Ling Qing yang menyampaikan sebuah pesan dari presiden. Bahwa Xiu pada esok hari akan pergi ke Milton di barat daya untuk menjabat. Begitu tiba di sana, semua urusan akan diserahkan kepada Xin Jin. Pada esok harinya, Xiu dan teman-temannya pergi menuju barat daya lewat jalur laut menggunakan sebuah kapal kecil. Di sisi lain, Lei Hong terlihat menjadi sangat emosi karena baru saja mendapatkan informasi mengenai Yang Mihua yang sudah tewas. Ia juga panik karena Lin Bing dan Lu Bo juga akan segera tiba di wilayah benteng Walungnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba seorang master suku iblis bernama Wei Shan tiba di ruangannya. Ia menawarkan kepada Lei Hong mengenai sebuah rencana agar selamat dari serangan Lin Bing dan Lu Bo. Kemudian terlihat para pasukan budak suku iblis melakukan pemberontakan kepada para pasukan wilayah timur. Lalu narator menjelaskan pada 11 April tahun 779, pemberontakan pada suku di Provinsi Saros wilayah timur menyebar ke hampir 1000 desa dan ratusan kota dalam beberapa hari. 1 bulan kemudian, pemberontakan telah menyapu Provinsi Timur, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, di sebuah istana suku iblis, tampak Wei Shan memberitahu kepada Yang Mulianya mengenai pemberontakan suku-suku Timur telah dimulai. Yang ternyata semua itu adalah rencana yang telah mereka susun. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.